Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program pembinaan jemaat melalui program Sapaan Firman Gembala, yang dimana pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai 19. Ayat 8 sampai 19. Bapak Ibu, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah situasi yang terus berubah dan nyaris tidak ada kepastian, kami sangat membutuhkan bimbingan-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu yang akan terus menerangi kami atas setiap langkah kehidupan kami, dan juga memberi kami hati yang bijaksana di dalam kami memutuskan segala hal di dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga mendatangkan berkat Tuhan yang akan memakai hidup kami juga menjadi saluran berkat-Mu, agar seluruh hidup kami boleh kami abdikan kepada Tuhan, bermanfaat bagi setiap orang, keluarga, dan bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jadi Amsal ini berisi banyak sekali nasihat, ya. Nah, dan juga pada umumnya kita sebagai orang tua ya juga bertugas ya untuk memberikan bimbingan, ya, nasihat. Karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi kehidupan setiap anak-anaknya. Nah, sebagai gembala jemaat, tentu saya juga berharap bahwa semua jemaat dapat bertumbuh dengan baik di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal pengenalan kita akan Allah. Nah, karena minggu lalu kita sudah membaca bersama dan merenungkan bahwa segala sesuatu dimulai dari Allah, ya, dan hidup takut kepada Tuhan itulah yang menjadi sumber dari segalanya. Walaupun memang kita menyadari bahwa pengajaran, ya, pendidikan, bahkan nasihat serta petunjuk-petunjuk kita sebagai orang tua, ya tentu harus juga didasarkan kepada kebenaran firman. Ya, jadi itulah makanya kita mendidik setiap anak-anak kita ya tentu dengan Alkitab, ya, otoritas Alkitab, sehingga kita tidak memaksakan diri, apalagi mendidik anak-anak kita ya dengan emosi, kekerasan. Ya, tentu itu bukan cara yang bijak. Nah, sebagai anak ya seharusnya kita juga belajarlah ya menaati orang tua. Ya, karena orang tua yang memang ya Tuhan percayakan, ya Tuhan percayakan, ya, sehingga orang tua yang hidup takut akan Tuhan, nah, pastilah ya pasti akan memberikan nasihat ya, yang selaras ya sesuai dengan firman Allah yang hidup. Nah, karena dalam pendidikan Kristen ya hal yang utama adalah bagaimana kita mendidik dengan memberikan teladan. Ya, jadi anak-anak pun tidak selamanya bisa mengerti bahasa kita, tapi anak-anak pasti bisa menirukan ya, semua gaya perilaku hidup kita. Nah, jadi berbekal ya nasihat
dari orang tua yang tentunya sudah lebih banyak makan ya asam garam kehidupan, seorang anak akan belajar membedakan ya nasihat orang fasik atau orang berdosa ya, dan bisa menghargai nasihat-nasihat yang baik ya, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Penulis kitab Amsal ya, menasihatkan ya, agar nasihat orang tua itu diperlakukan sebagai apa? Ya, sebagai sebuah karangan bunga ya, yang menghiasi kepala ya, dan kalung yang mempercantik leher. Ya. Nah, artinya nasihat mereka itu harus selalu melekat. Harus selalu melekat dan membekali ya, seorang anak kemanapun dia pergi. Ya. Nah, karena nasihat itu juga menjadi fondasi, ya, menjadi dasar, ya, ya, menjadi dasar, ya, di mana seorang anak itu dapat mengambil setiap keputusan yang baik, ya, keputusan yang bijak. Ya. Kita memang sangat menyesalkan ya kalau anak-anak sekarang itu pada umumnya memang ya lebih mandiri ya, dalam pengertian ya secara pemikiran ya, karena mereka mendapatkan banyak informasi, ya, beragam informasi, ya, tentu terutama dari media-media sosial yang memang kenyataannya ya, tidak semua ya, informasi yang didapat di media sosial itu adalah merupakan sebuah fakta, ya. Nah, dan juga tidak mengandung unsur pendidikan yang baik. Nah, padahal anak itu kan sangat gampang menyerap. Ya. Nah, oleh sebab itu di sini kita dituntut ya, untuk lebih banyak mendampingi anak-anak kita dalam masa-masa tumbuh kembang mereka, ya, sehingga mereka tidak salah ya, mendapatkan informasi yang keliru, ya, sehingga kemudian mengambil keputusan yang salah. Nah, ini adalah sebuah ya, ancaman tersendiri dalam kehidupan di dunia akhir zaman pada saat ini. Ya. Nah, jadi kita harus waspada terhadap nasihat orang-orang fasik, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, orang-orang yang hidup dan kesukaannya adalah dosa. Nah, di tengah masyarakat ya, kita temui berbagai-bagai petunjuk ya, dan nasihat yang dapat merasuki pikiran ya, dan mendorong seseorang itu bertingkah laku ya, sesuai dengan nasihat itu. Nah, dan biasanya itu ya, bujukan-bujukan ya, yang tentu ya, bertujuan ya, untuk menguntungkan ya, menguntungkan orang-orang ya tertentu ya, tapi di pihak yang lain ya, merugikan banyak orang. Jadi kita nggak boleh cari untung di tengah kerugian orang lain. Ya. Nah, jadi ada istilah ya win-win solution ya. Ya kita juga berelasi dengan orang lain ya dalam urusan bisnis, dagang dan sebagainya ya tentu harus saling mendatangkan keuntungan.
Ya, nggak mungkin orang mau ya bermitra dengan kita ya kalau tidak mendapatkan manfaat. Nah, maka nilai kehidupan kita sebagai manusia itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat, ya, manfaat bagi diri kita, manfaat bagi orang lain, manfaat bagi keluarga kita, ya tentu manfaat untuk semua orang. Ya. Jadi kita tidak boleh melakukan cara-cara yang tidak benar, ya, cara-cara yang kerap kali menjebak orang, ya, merugikan orang lain. Ya, karena kita mengenal satu pepatah yang berkata ya sepandai-pandainya tupai melompat, pada suatu kali juga pasti akan jatuh. Mungkin ya kita sudah sering mendengarkan ya nasihat-nasihat bagaimana nasihat-nasihat yaitu ya bagaimana kita harus ya menjaga ya hidup kita ya, karena memang dalam situasi tertentu ya bisa saja ya kita keluar sehingga ada istilahnya itu patron yang selalu akan membimbing kita, yaitu apa? Firman Allah yang hidup itu ya. Nah, jadi sering sekali kita dengar ya, 1000 kali kita berbuat kebaikan ya, cukup dengan 1 kali kita berbuat curang, maka itu akan cukup untuk menghapus semua yang telah kita lakukan yang baik. Ya, apa istilahnya itu ya? Hujan setahun panas setahun. Ya, panas tahun ya dihapus oleh hujan sehari. Ya tentu kita tidak mau. Ya, terlalu rugi buat kita ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, jadi makanya dikatakan ya di dalam ayat yang ke-8, hai anakku, ya, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ayat yang ke-13 ya, kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Ya, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang ya rampasan ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saudara yang saya kasihi ya. Nah, mari ya percaya bahwa orang benar ya pada akhirnya pasti menang ya atas orang-orang fasik. Ya jadi mungkin ya kita kadang melakukan ya perbuatan-perbuatan fasik itu ya. Mungkin kita tidak sampai membunuh orang ya. Tetapi kita kerap kali memperdaya orang ya, menjatuhkan nama baik orang ya dengan berbagai isu. Ya, bahkan mencelakakan orang lain ya, hanya supaya kita mendapatkan simpati atau keuntungan. Nah, ini bukan cara yang benar ya, karena toh pada akhirnya waktulah juga yang akan ya membuktikan siapa kita yang sesungguhnya. Ya, orang baik akan terus baik ya. Orang jahat ya kalau tidak segera bertobat ya tentu akan tetap ada pada kejahatannya yang di ujung-ujungnya ya. Jadi Alkitab berkata ya di kitab Amsal juga ya, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju kepada maut. Nah, berbagai model ya di sekitar kita ya itu bisa kita tiru ya. Nah, jadi dengan berbagai cara dan metode ya, orang mengejar yang namanya kesuksesan, ya, keuntungan, tapi tidak memperdulikan ya, kepentingan sesama. Nah, maka kita harus hati-hati
ya, dengan nasihat orang yang seolah-olah menawarkan sebuah keuntungan, tapi sebenarnya di balik itu ya, ada jebakan yang justru akan menimbulkan kerugian dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan kita mendengarkan ya, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Ya, nah, jangan kita salah bergaul. Ya, tapi mari kita tetap ada di dalam bimbingan kebenaran firman. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau beri kami hati yang bijak, sehingga kami dapat memilah mana nasihat yang benar. Dan tentunya dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan mana nasihat-nasihat orang fasik yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan kami. Tuhan lindungi kami, selamatkan kami, kaum keluarga kami, khususnya anak-anak kekasih kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa untuk renungan firman yang boleh kami dengarkan bersama pada tengah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. Shalom.